Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Esti Fitriana. Pada kesempatan ini saya akan bertugas sebagai moderator. Pada pertemuan kali ini kami menyampaikan kembali materi yang telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, yaitu mengenai lapangan-lapangan hukum. Materi ini kami akan rangkum dan jelaskan kembali sebagai bentuk pemahaman kami terhadap penjelasan Bapak, serta sebagai pengganti materi yang seharusnya kami presentasikan dari video penjelasan tersebut. Adapun materi yang akan dibahas adalah lapangan-lapangan hukum yang secara umum merupakan pengelompokan cabang hukum berdasarkan bidang pengaturannya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Lapangan-lapangan hukum ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam menentukan aturan hukum apa yang berlaku terhadap suatu peristiwa hukum. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada teman-teman saya sebagai pemateri untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai lapangan-lapangan hukum, yang akan dimulai dari pengertian umum hingga contoh penerapannya. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Pertama, lapangan-lapangan hukum. Berdasarkan penggolongan lapangan hukum yang tradisional klasik, artinya penggolongan yang sudah dikenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga dalam tata hukum Hindia Belanda dulu. Dikenal sebagai yang pertama, hukum tata negara atau Strafrecht atau Constitutional Law, yaitu keseluruhan aturan hukum tentang organisasi negara, tentang tatanan negara. Hukum ini mengatur hal-hal yang bersifat fundamental seperti bentuk negara, sistem pemerintah, pembagian kekuasaan, kedudukan lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Yang kedua ada hukum tata usaha atau hukum administrasi negara. Ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melaksanakan tugasnya. Hukum ini menitik beratkan pada tindakan pemerintah sehari-hari, termasuk kewenangan penjabat administrasi negara, prosedur pengambilan keputusan, serta perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya yaitu poin ketiga mengenai hukum acara atau process. Hukum acara ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum material. Ruang lingkup hukum acara dalam hukum acara terdiri dari hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara PT-UN, hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan kepailitan, hukum acara pengadilan pajak, hukum acara pengadilan militer dan maritim, hukum acara arbitration, dan lain-lainnya. Contohnya, jika seseorang melakukan pencurian, maka hukum pidana material mengatur perbuatannya, sedangkan hukum acara pidana mengatur bagaimana proses pemeriksaan, penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang dilakukan. Yang selanjutnya ada hukum perdata atau privilege atau civil law. Hukum perdata ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain, serta mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga. Contohnya yaitu perjanjian utang piutang, perkawinan dan perceraian warisan, jual beli. Misalnya, jika terjadi sengketa jual beli tanah, maka sengketa tersebut diselesaikan berdasarkan hukum perdata. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saya yaitu poin kelima mengenai hukum dagang atau handelsrecht atau commercial law. Ialah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu terhadap orang lainnya. Khusus dalam lapangan perniagaan, sering juga dikatakan hukum dagang itu sebagai hukum perdata khusus. Lalu poin keenam yaitu hukum pidana, Strafrecht atau criminal law. Ialah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemaksa yang khusus pidana yang diancamkan kepada siapa yang tidak mentaati aturan-aturan hukum dari lapangan-lapangan yang lain. Hukum pidana ini ada dua macam, yaitu hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, khusus bagi militer. Selanjutnya, materi keempat akan dijelaskan oleh saya mengenai hukum menurut Syahran Basah. Dalam menemukan pilihan, hukum mana yang harus dipakai dalam kehidupan masyarakat, terutama di negara Indonesia.
Yang pertama, fungsi direktif. Hukum fungsi direktif adalah fungsi hukum yang memberikan arahan atau petunjuk kepada masyarakat dan aparat negara tentang bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Contoh fungsi direktif dalam hukum adalah Undang-Undang Lalu Lintas, mengarahkan bagaimana berkendara yang aman dan tertib. Yang kedua yaitu fungsi integratif, adalah fungsi hukum yang berperan mempersatukan berbagai kepentingan, perbedaan, dan kelompok dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keharmonisan, dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh fungsi integratif dalam hukum yaitu peraturan pemilu, menyatukan perbedaan pilihan politik masyarakat melalui mekanisme demokrasi yang sah dan tertib. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitatif, adalah fungsi hukum yang berperan menjaga kestabilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama saat terjadi perubahan sosial, konflik, atau perbedaan kepentingan. Contoh fungsi stabilitatif dalam hukum yaitu Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, menjaga keamanan dan ketertiban ketika terjadi konflik di tengah masyarakat. Selanjutnya materi kelima akan dijelaskan oleh saya. Yang keempat ada fungsi prefektif. Fungsi prefektif adalah fungsi hukum sebagai penyempurna dan pengarah terhadap tindakan-tindakan administrasi warga negara serta sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun fungsinya yaitu nomor 1, mengarahkan perilaku warga negara agar sesuai dengan hukum. Yang kedua, menjadi pedoman bagi administrasi negara dalam bertindak. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidakadilan. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial. Adapun contohnya yaitu nomor 1, pemerintah pembuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bertindak. Yang kedua, adanya tata tertib sekolah untuk membentuk sikap disiplin siswa. Yang ketiga, sosialisasi hukum kepada masyarakat agar tahu hak dan kewajibannya. Adapun nomor 5, fungsi korektif. Fungsi korektif adalah fungsi hukum untuk memperbaiki dan menilai kembali tindakan warga negara maupun administrasi negara agar setiap orang mendapatkan keaslian. Adapun fungsinya yaitu nomor 1, memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, memberikan sanksi atau keputusan hukum. Yang keempat, melindungi hak warga negara. Adapun contohnya yaitu nomor 1, pengadilan membatalkan keputusan pejabat negara yang merugikan masyarakat. Yang kedua, hakim menjatuhkan hukuman kepada pelanggar hukum. Yang ketiga, warga menggugat pemerintah melalui pengadilan tata usaha atau PTUN. Demikian pemaparan materi perkuliahan pengantar hukum Indonesia tentang lapangan-lapangan hukum telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami siap menerima arahan dan masukan dari Bapak dosen. Saya kembalikan semua ini kepada saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.